Nah, sekarang kenapa banyak orang yang malas misalnya melakukan sholat? Karena nggak tahu, nggak punya sholat dalam kerjaan umum ini, nggak punya kehendak, nggak punya ambisi, nggak punya cita-cita, apalagi nggak ngerti macam-macam gitu ya. Pantas dia malas untuk melakukan sholat ritual itu. Kenapa? Karena itu nggak ada artinya buat dia sebetulnya. Tapi dia takut meninggalkan karena takut sama mami, takut sama papi, takut sama calon mertua, macam-macam, takut istri, takut suami. Kalau anak takut orang tua, ya kan? Coba misalnya, bagaimana sulitnya misalnya ya, Bu Agus nyuruh si Anu misalnya kan, untuk sholat. Ini anak mau sholat, disuruh sholat, malas banget. Kenapa? Karena dia tidak mengerti. Jadi, saya ulangi, kalau dihubungkan dengan Al-Baqarah, ayat berapa itu? Innaha lakabiratun, ayat 41 berapa ya? Tolong lihat. 45. Coba dipastikan, surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Ayat berapa? Coba dibaca. Lengkapnya apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innaha lakabiratun ila alal khasi'in. Jadi yang duluan itu salatnya apa khusyuknya? Khusyuknya. Allah digunakan dengan, kalau kita menggunakan istilah niat. Mana duluan niat dengan salatnya? Ya. Niatnya kan? Ya, niatnya itu harus khusyuk. Harus sungguh-sungguh, harus benar-benar terobsesi ingin menegakkan Quran, maka Anda baru bisa melakukan salat. Ya, jadi kalau orang bertanya tentang bagaimana salat khusyuk, kita balik. Mana yang duluan khusyuk atau salat? Kalau menurut Quran khusyuk dulu, cing, bukan salat yang duluan. Ini mah salat dulu, khusyuknya belakangan. Makanya banyak orang salat jungkit balik macam-macam sampai sekarang masih bertanya gimana cara salat khusyuk. Ya kan? Ya karena terbalik. Jadi ibaratnya menjalankan mobil, tapi nggak tahu menghidupkan mesinnya. Setelah dia dorong macam nggak bergerak-gerak, gimana sih cara ngerakin mobil ini? Nah, bingung kan? Tapi kalau dia tahu menghidupkan mesin dulu, baru. Ternyata gampang tahu ngejalanin mobil gitu kan. Bisa ngebut malah. Tapi kalau kita dorong, nggak bisa. Jadi kalau kotak-katik bagaimana sholat khusyuk, nggak tahu bahwa khusyuk itu harus duluan. Jadi kalau misalnya dihubungkan dengan niat, nah niat itu harus sungguh-sungguh, harus benar-benar, harus jelas alasan-alasannya macam-macam, tujuannya yang mencapai apa. Nah disitulah bidang kajian khusyuk ya. Setelah itu baru Anda bisa dengan ringan, dengan mudah, dengan penuh perhatian, konsentrasi melakukan sholat ritual ya. Iya tadi yang saya katakan itu khusyuk itu adalah kajian sholat secara umum ya. Bidang kajiannya sholat secara umum. Kalau dalam kajian kita sekarang. Setelah itu, selain sholat yang berarti umum tadi, ada sholat khusus. Yaitu sholat yang sering disebut sebagai sholat ritual. Sholat yang bersifat upacara. Yang berfungsi sebagai sarana pembatinan atau internalisasi Al-Quran. Saya ulangi ya. Sholat khusus yang disebut sholat ritual itu adalah sarana pembatinan. Atau internalisasi Al-Quran. Apa yang dimaksud pembatinan? Pemasukan nilai-nilai ke dalam batin. Atau dengan kata lain, pengisian otak. Ya, charge otak. Nah, internalisasi itu bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Arabnya, bahasa Quran, pembatinan. Batin itu secara harfiah artinya sesuatu yang di dalam. Nah, kalau manusia, yang di dalam itu adalah ruhnya dan jiwanya ya. Jadi pembatinan itu adalah memasukkan nilai-nilai Quran ke dalam batin, ke dalam jiwa, ke dalam otak. Kita hafalin, kita pahami gitu ya. Itu yang dimaksud pembatinan atau internalisasi Al-Quran. Nah jadi sholat ritual itu adalah satu teknik, satu sarana, satu alat untuk melakukan pembatinan Al-Quran. Karena itu sholat ritual ini nilainya nanti sangat tergantung pada banyaknya hafalan, ya, dalamnya pengertian. Saya sering mengatakan bahwa iman itu bisa kita nilai secara kuantitatif. Melalui misalnya, Iman Jaswadi itu 100 ayat. Misalnya ya. Berdasarkan dia mempunyai hafalan 100 ayat. Tapi Imam Jadi 150 cing. Jadi secara kuantitatif Iman Jadi lebih banyak dari Iman Jaswadi. Nah kalau kita mencoba mengukur iman kita dengan secara matematis, kuantitatif seperti itu, kira-kira ada manfaatnya nggak?
Ada nanti Joshua di kurang aja banget sih, ada orang tua diduluin. Masa dia hafal ayat gua aja baru 100. Gitu ya. Jadi kira-kira ya walaupun bercanda ini punya pengertian yang dalam ya. Bahwa iman bisa diukur secara kuantitatif melalui bacaan kita, melalui hafalan kita terhadap Quran, melalui internalisasi. Tetapi internalisasi ini bukan hanya hafal, ya, tapi harus ngerti, harus juga menyadari. Sehingga kalau misalnya dalam membaca ini nanti termasuk dalam kita membaca, ya. Saya waktu kemarin itu 2 minggu yang lalu kan saya ke Jogja. Nah, di Jogja itu kita ngumpul sekitar 5 atau 6 orang. Nah, ketika kita sholat bersama itu ada salah satu kan yang dipilih jadi imam ya. Nah, ada salah satu teman tuh yang kelihatannya kalau dipilih jadi imam dia senang banget gitu ya. Dia hobi jadi imam. Tapi yang saya catat itu kekurangan dari dia itu ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar, ini perhatikan ini ya. Ucapan ini masalah ucapan tapi mendasar ya. Ketika dia mengatakan Allahu Akbar itu adalah Allahu Akbar. Jadi haknya ada 2. Ya kan? Allahu Akbar. Dipisah. Allahu Akbar. Kan yang benar itu harusnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Semangat banget jadi imam. Tapi bacanya salah. Nah, itu ya. Jadi termasuk internalisasi mencakup masalah kecil ya. Masalah bacaan dalam salat. Termasuk ketika kita misalnya ketika kita baca qomat ya. Ketika kita baca qomat, coba bisa nggak membedakan huruf H kecil dengan huruf H gede? Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah. Itu ada qomat ya. Apa? Ayat salah. Nah, coba. Hayya ala, perhatikan, hayya ala sholah dengan hayya ala falah itu haknya sama nggak? Kalau hayya ala sholah itu hanya gini ya. Tapi kalau hayya ala falah, nah, jadi kalau Anda baca tipis semua atau tebal semua, salah satu salah. Hayya ala sholah, hayya ala falah. Jadi harus dibedakan. Hayya ala sholah, hayya ala falah. Ada. Nah, di situ ya, internalisasi itu mencakup hal-hal kecil seperti itu. Jadi ketelitian dalam berbahasa itu juga harus dibangun ya melalui belajar. Ya, berikutnya. Pengertian doa dan dakwah ya. Ingat kembali bahwa doa adalah sinonim persamaan kata dari dakwah ya. Da'a yad'u du'aan dakwatan ya. Dan ingat pula bahwa kedua kata ini di dalam Al-Quran maupun hadis digunakan secara bergantian dengan pengertian yang sama. Yaitu kedua-duanya bisa berarti doa dan bisa pula berarti dakwah dalam pengertian masyarakat secara umum selama ini. Habis. Jadi yang terakhir simpulannya bahwa kita sampai pada pertemuan yang keempat tentang menata sholat ini masih kotak-katik soal arti kata ya. Soal arti kata, tapi kita sudah menyimpulkan bahwa sholat ada 2 macam ya. Ada sholat umum, sholat khusus. Jadi sholat umum itu mencakup permintaan, harapan, cita-cita, ambisi, obsesi yang harus ada pada setiap mukmin. Yang itu merupakan bidang kajian khusus ya. Kalau kita mau ngomong khusus, kajiannya itu ya. Kemudian sholat khusus adalah sholat ritual yang fungsinya berfungsi secara teknis sebagai sarana, sebagai alat untuk melakukan pembacaan Al-Quran. Saya kira untuk malam ini sekian dulu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.